Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. King Luo menjerit nyaring. Kedua tubuhnya menggeliat keras dalam kehampaan, seolah-olah dijembatani bersama. Tapi itu tetap tidak akan berhasil. Dan ketika King Luo melihat Tianli tidak jauh, seluruh orang itu pingsan dan berteriak. Tianli. Suara itu penuh dengan kepanikan dan rasa sakit. Ternyata dengan pukulan lelaki tua buta itu, sosok ilusi dan kabur Tianli benar-benar runtuh, hanya menyisakan bayangan ilusi yang sangat redup di kehampaan. King Luo, sebenarnya, selama kamu dan aku bergabung untuk membunuh Bai Changhen, aku berharap hari ini. Suara Tianli terputus-putus, penuh dengan kelemahan dan ketidakberdayaan, namun, saya sangat puas mati dengan Anda pada akhirnya. Suara itu masih bergema, dan sosok Tianli benar-benar menghilang. Tianli. King Luo kehilangan jiwanya. Dia sepertinya tidak bisa menahan pukulan seperti itu, jadi dia menyerah sepenuhnya. Adegan ini membuat Ning Siji dan yang lainnya merasa rumit untuk sementara waktu. King Luo dan Tianli keduanya adalah roh pedang, dan perasaan mereka satu sama lain kuat dan menyentuh. Tapi kematian mereka sulit untuk disyukuri. Karena semua orang tahu bahwa jika King Luo dibunuh di reruntuhan Kungsian Jianlou hari ini, jika tidak ada pendukung yang ditinggalkan oleh Su Yi hari ini, King Luo ditakdirkan untuk tidak takut membiarkan salah satu dari mereka pergi. Ini adalah akhir dari badai. Kedatangan lelaki tua buta itu telah membangkitkan rasa penasaran banyak orang. Yuan Heng dan lelaki tua buta itu adalah kenalan lama, dan mereka segera diperkenalkan kepada semua orang. Suasana segera menjadi hidup. Mengetahui bahwa lelaki tua buta itu datang di bawah perintah Su Yi, semua orang mulai bertanya. Senior, apakah dia baik-baik saja sekarang, saudara Su Yi? Wen Lingsui bertanya lebih dulu, penuh harapan. Meskipun lelaki tua buta itu kehilangan matanya, ketika dia melihat penampilan cantik gadis itu, dia tidak bisa tidak terkejut. Dia diam-diam berkata dalam hatinya, alis dan mata gadis kecil itu penuh perhatian, saya khawatir dia berselingkuh dengan Tuan Su, dan dia tidak bisa diabaikan. Gadis, Xiao Lao bukan senior, hanya karakter kecil di sekitar Su Master. Orang tua buta itu tersenyum rendah hati. Selanjutnya, dia mulai menjawab pertanyaan semua orang satu per satu. Pada akhirnya, melihat bahwa semua pertanyaan semua orang terpusat pada Su Yi, dia hanya menjelaskan beberapa pengalaman Su Yi di Daxia. Semua orang terpesona. Ning Siji dan yang lainnya tahu bahwa Su Yi sekarang adalah seorang kultivator spiritualis hebat yang terkenal di dunia, dan dia telah membunuh banyak kultivator spiritualis hebat. Ketika lelaki tua buta itu menceritakan pengalaman ini, dia juga memperhatikan bahwa hubungan antara Cha Jin dan Su Yi tidak biasa. Dia tidak bisa menahan desahan dalam hatinya. Tidak heran Tuan Su, yang sangat malas, sangat peduli dengan orang-orang di sini. Ternyata dia adalah orang kepercayaan yang tidak bisa tenang. Orang tua buta itu tidak merasakan sesuatu yang abnormal. Jadi, rekan Taois Su akan segera memulai perang dengan kekuatan musuh itu. Mendengar akhirnya, Ning Siyu mau tidak mau berkata. Si buta tua mengangguk dan berkata, menurut Xiao Lao, di dunia sekarang ini, tidak ada seorang pun yang ditakdirkan untuk menjadi lawan Tuan Su. Selama semua orang aman dan sehat, Tuan Su dapat mengkhawatirkan masa depan. Suasana hati semua orang jatuh. Tapi sekali kalah. Ketika pikiran, ide ini baru saja muncul, dan semua orang secara tidak sadar menolaknya. Su Yi telah mengalami kekalahan sejak kebangkitan kota Guangling, Gonzu, Dazhou. Orang tua buta itu lebih meyakinkan. Mulai hari ini, lelaki tua buta itu tinggal di reruntuhan Kungsian Jianlou. Waktu berlalu hari demi hari. Segera, di alam kultivasi Daxia, 4 kekuatan kuno termasuk klan Huan Iblis dan 3 kekuatan lainnya akan bergabung untuk melawan Su Yi pada hari kelima bulan kelima, berita keluar. Tiba-tiba itu membuat gelombang di dunia. Tampaknya kekuatan besar itu juga merasakan bahaya dan menyadari bahwa mereka tidak ditakdirkan untuk menjadi lawan Su Xianxian sendirian, jadi mereka bersatu dan ingin melakukan pekerjaan menyeluruh dengan Su Xianxian. Ini sudah berakhir. Seseorang menghela nafas.
Karena kekuatan besar itu berani menyatakan perang, mereka harus memiliki kepercayaan penuh. Dapat diperkirakan bahwa jika perang ini dipentaskan, itu ditakdirkan untuk menjadi perang paling cemerlang sejak kedatangan dunia yang cemerlang. Seseorang menantikannya. Bahkan keluarga kerajaan Daxia akan menderita. Seseorang terkejut. Terlalu dini untuk mengatakan hal-hal ini. Ketika pemenang benar-benar diputuskan, kita bisa melihat siapa yang akan tertawa terakhir. Di dunia, semua jenis diskusi sedang berlangsung. Dan banyak kekuatan dan biksu dari seluruh dunia telah mengambil tindakan, dan mereka akan pergi ke Linglong Ghost Domain untuk mengamati pertempuran ini. Semua orang tahu bahwa selama pertempuran ini dipentaskan, itu bahkan akan mempengaruhi arah seluruh dunia. Jika kekuatan besar itu dikalahkan, maka di dunia saat ini, Sui akan dihormati. Aku tidak bisa melewatkan pertempuran ini lagi. Di sebuah restoran, Dong Guofeng, yang sedang minum, membuat keputusan. Sejak memasuki pegadaian misterius itu, suasana hati Dong Guofeng telah berubah lagi, menjadi lebih tegas dan tenang dari sebelumnya. Alasannya adalah, dari pegadaian Lao Chao Feng, ia mendapat sepotong batu pemadam pedang dari Kaisar Pedang Suesa, salah satu dari 3 Kaisar Pedang dari Jalan Setan Gurun Besar. Harta ini menemani Kaisar Pedang Darah selama bertahun-tahun, mempertajam ujung pedang dan meredam energi pedang. Itu telah lama direndam dengan pengalaman Dao dan suasana Kendo yang ditinggalkan oleh Kaisar Pedang Darah. Selama periode waktu ini, Dong Guofeng memahami pedang pendinginan batu siang dan malam, dan mendapat banyak manfaat, dan Taoismenya juga mengalami banyak transformasi yang menakjubkan. Hanya saja Dong Guofeng tahu betul bahwa kemajuannya tidak seberapa dibandingkan dengan Sui, dan itu tidak sepadan. Dong Guofeng bergumam pada dirinya sendiri, merasa sedikit aneh. Sui pernah membunuh adik laki-lakinya dan klannya. Tetapi bahkan sebagai musuh, Dong Guofeng harus mengakui bahwa Sui adalah lawan yang sangat terhormat. Tentu saja, saya harap Anda tidak mati di tangan kekuatan besar itu, mereka tidak pantas mendapatkannya. Dong Guofeng meletakkan gelas anggur, bangkit dan meninggalkan restoran. Seperti Dong Guofeng, karakter luar biasa yang memiliki beberapa interaksi dengan Sui pada masa itu semuanya berangkat satu demi satu, bergegas dari segala arah ke alam hantu Linglong. Seperti Gu Changning, Qi Jiansu, Zheng Pu, Fauzi Chenlu, Dou Kou dan sebagainya. Saat ini, mereka juga karakter terkenal, menulis legenda mereka sendiri di dunia yang hebat ini. Dibandingkan dengan Sui, dia terlalu sedih. Ini jelas di hati mereka dan telah lama menerima kenyataan ini. Ini seperti celah antara matahari dan bulan di langit dan kunang-kunang di dunia. Kesenjangan seperti itu tidak dapat dibuat dengan kerja keras dan kebetulan. Semakin banyak Anda mengalami, semakin Anda mengenali kenyataan, dan Anda harus belajar menerima kenyataan. Sui mungkin adalah rekan mereka saat itu, di jalan yang sama. Tapi Sui hari ini telah meninggalkan mereka. Sekarang, pertempuran mulia yang ditakdirkan untuk tercatat dalam sejarah dan bersinar di seluruh dunia akan dipentaskan di Linglong Ghost Domain pada hari kelima bulan Mei. Siapa yang akan merindukannya? Saat dunia luar berdengung, halaman King Yun masih seperti biasa. Kehidupan Sui tidak berubah sama sekali. Dia sangat disiplin saat berkultivasi. Kadang-kadang, ketika suasana hati datang, saya akan bermain dengan Wen Xinzhao dan minum, dan saya akan bahagia. Tentu saja, untuk mengawasi latihan King Wan, kita harus saling menyemangati siang dan malam. Pukul kedalaman dengan panjang dan pendek, dan pukul api dengan guntur. Bahkan Sui tidak bisa menahan nafas dari waktu ke waktu, dibandingkan dengan teh brokat, King Wan yang tampaknya murni dan indah, pada kenyataannya, memiliki modal yang sangat kuat dalam kultivasi ganda, yang dapat disebut cantik tak tertandingi yang langka di dunia. Secara bertahap, bahkan orang-orang nyata Wen Xinzhao dan Han Yan memperhatikan hubungan dekat antara Sui dan King Wan yang telah jatuh ke jarak yang negatif. Tidak mungkin, perubahan King Wan luar biasa. King Wan sebelumnya adalah semacam keindahan yang indah dan halus. Dan baru-baru ini, setiap gerakan King Wan, setiap kerutan, setiap senyum, dan secara tidak sengaja mengungkapkan perasaan dan pesona asmara telah membuat Wen Xinzhao,
yang juga seorang wanita, kagum dan terkejut. Tentu saja, yang lebih signifikan adalah perubahan kultivasi Qingwan. Inilah keindahan kultivasi ganda. Meskipun Wen Xinzhao tidak memahaminya, dia samar-samar bisa menebak sesuatu, dan pikiran gadis itu juga menjadi halus. Namun, dia tidak merasa ada yang salah. Di masa lalu, Su Yi tampaknya mudah didekati, tetapi ada rasa keterasingan di tulangnya. Dia merasa seperti bajingan dari 9 hari lagi. Lebih dekat. Tapi sekarang, ketika dia dan Qingwan melakukan hal-hal yang tidak tahu malu itu, Wen Xinzhao merasa bahwa Su Yi lebih seperti orang yang hidup, bukan makhluk abadi yang hanya bisa dikagumi. Ada juga hal yang membuat Wen Xinzhao kesal. Beberapa hari yang lalu, ketika dia mengalami masalah dalam latihannya, dia pergi ke kamar Su Yi untuk meminta nasihat. Siapa sangka ketika dia mendekati pintu, ada suara aneh di dalam ruangan. Kebisingan yang aneh. Wen Xinzhao pada waktu itu seperti disambar petir, pikirannya bergetar, tubuhnya yang ramping dan halus melunak untuk sementara waktu, wajahnya memerah karena malu, dan dia lari karena malu. Sadarilah bahwa itu siang hari. Setelah kejadian ini, setiap kali Wen Xinzhao menghadapi Su Yi, dia merasa sedikit tidak nyaman di hatinya, dan matanya sering menghindar. Perubahan halus pada seorang gadis secara alami terlihat oleh Su Yi sejak lama, dia hanya tersenyum dan tidak mengingatnya. Kultivasi ganda bukanlah hal yang memalukan, mengapa Anda harus peduli? Lebih dari 10 hari telah berlalu. Yang pertama di bulan Mei. Senja sangat gelap. Matahari terbenam melelehkan emas. Xia Huang dan pemilik Qingyun bersama-sama mengunjungi. Juga membawa berita terbaru tentang kekuatan musuh itu. Halaman Qingyun. Fu Qingyun memberi salam kecil, lalu mengeluarkan slip batu giok, menyerahkannya kepada Su Yi, dan berkata, "Rekan Taois, ini adalah daftar pembangkit tenaga listrik yang akan dilawan oleh kekuatan besar pada hari ke-5 Mei." Su Yi tidak bisa tidak terkejut dan berkata, "Mereka tidak menyembunyikannya, mereka berani memberimu daftar pertempuran seperti itu." Fu Qingyun tampak aneh dan berkata, "Ini mungkin cukup untuk membuktikan bahwa mereka memang siap untuk pertempuran yang menentukan ini dan tidak takut." Su Yi mengangguk dan mengambil slip batu giok untuk melihat. Kali ini, 4 kekuatan kuno termasuk klan iblis Huan dan 3 kekuatan dunia lainnya masing-masing akan mengirim 9 pembudidaya hebat dari alam roda roh. Sebagai tambahan, ada 63 alam roda roh. Jajaran ukuran ini cukup mengejutkan. Di dunia sekarang ini, itu unik. Meskipun Su Yi tidak peduli tentang ini, dia menemukan hal yang menarik. Sebagian besar dari 63 pembangkit tenaga listrik spiritual adalah tokoh senior. Singkatnya, mereka adalah karakter yang mirip dengan Huan Tianzu dan Ni Wanzi. Banyak dari tokoh senior ini telah terkikis oleh larangan kuno yang gelap, dan kekuatan mereka di alam roda roh hanya dapat dianggap biasa. Ketika mereka berada di alam spiritual Suihua, mereka dapat membunuh karakter ini. Selain tokoh-tokoh senior ini, sisa kecil dan setengah dari orang-orang dari alam roda roh semuanya adalah pembangkit tenaga listrik alam roda roh yang menerobos dan dipromosikan setelah munculnya dunia besar. Orang-orang ini sangat manusiawi dan berbakat, dan mereka semua adalah karakter inti dari kekuatan besar itu, dan kekuatan tempur mereka jauh lebih unggul daripada generasi yang lebih tua. Mereka sama seperti Huan Sanglin dan Xie Zibei, atau bahkan lebih baik. Meskipun barisan seperti itu terlihat besar dan menakutkan, di mata saya, itu agak konyol. Su Yi menggelengkan kepalanya sedikit. Tokoh-tokoh senior itu tidak bisa masuk ke matanya lebih awal. Adapun karakter spiritual realem muda itu, mereka berada di level yang sama dengan Huan Sanglin dan Xie Zibei. Bahkan jika mereka bertambah menjadi lebih banyak orang, bahkan jika mereka membuat para biarawan di seluruh dunia gemetar. Tetapi bagi Su Yi, di jalan menuju jalan spiritual, jumlah musuh tidak ada artinya sama sekali. Di dunia sekarang ini, hanya satu rekan Tao yang memenuhi syarat untuk mengatakan ini. Fu Qingyun tersenyum, dan segera mengingatkan, namun, lebih baik bagi sesama Tao untuk berhati-hati. Su Yi bermain dengan slip batu giok dan berkata, "Bagaimana kamu mengatakan ini?" Kaisar Xia di samping berkata, "Rekan Taois, menurut informasi yang saya tanyakan,
pasukan kuno itu kemungkinan besar akan menggunakan klan masing-masing untuk membunuh Anda dalam duel ini. Harta itu semua ditinggalkan oleh Kaisar. Mendengar ini, mata Sui berbinar, menunjukkan minat, mari kita bicarakan. Xia Huang tidak bisa menahan senyum. Dia awalnya mengingatkan sesama Taois untuk berhati-hati, tetapi siapa yang mengira bahwa Sui tampaknya terangsang oleh harta klan yang kuat itu. Rekan Taois, kamu King Yunlou paling tahu hal-hal ini, jadi mari kita bicarakan. Xia Huang memandang Fu Qingyun. Bagus. Fu Qingyun mengatakan sesuatu yang dia tahu. Harta karun tertinggi dari klan Demon Huan adalah payung tulang yang ditinggalkan oleh leluhurnya Kaisar Iblis Tianyu, bernama 1000 Setan Payung Cermin Misterius, yang diukir dengan 64 totem dari domain iblis. Setelah dilemparkan, itu dapat berubah menjadi 64 alam iblis dan memanggil kekuatan 3000 iblis surgawi. Harta karun sekte Tianji Daomen adalah segel Suangang Tianhe, yang berisi Tianji Dao. Merek kehendak tiga kaisar, nafas, dapat menghancurkan gunung dan sungai. Harta karun sekte kuil Jingkong Zen disebut Ling Qiao Fu Chen. Fu Qingyun berbicara dengan fasih tentang harta ini. Namun, setelah 30.000 tahun erosi terlarang, semua harta kekaisaran di dunia ini, bahkan jika mereka dapat dipertahankan hingga saat ini, harus rusak parah. Fu Qingyun berkata, tapi saya harus mengatakan, jika mereka benar-benar menggunakan harta seperti itu, kekuatan semacam itu masih sangat kuat. Selain itu, kekuatan kuno ini memiliki warisan yang panjang dan sangat kuat, dan mereka ditakdirkan untuk tidak memiliki simbol rahasia tingkat kekaisaran. Sui mungkin mengerti sampai Fu Qingyun selesai berbicara. Untuk menghadapinya kali ini, kekuatan kuno itu tidak hanya mengirim sejumlah besar karakter spiritual realem, tetapi juga menggunakan pantat lama mereka masing-masing. Namun, situasi ini juga diharapkan oleh Sui. Alasan mengapa kekuatan besar adalah kekuatan besar tidak hanya karena memiliki banyak orang yang kuat dan berkuasa, tetapi juga memiliki warisan dan warisan yang sangat kuno. Harta dan kekuatan rahasia yang ditinggalkan oleh para kaisar itu adalah kekuatan dari kekuatan besar ini untuk dapat memandang rendah dunia. Adapun Tianxing Jianzai, Tiandou Lingjiao dan Huaxing Yaozong, meskipun mereka berasal dari pesawat dunia lain, mereka pasti memiliki kartu truf dan kartu truf yang sama di pasukan masing-masing. Fu Qingyun mengatakan ini, memandang Sui, dan berkata dengan ekspresi serius, dengan kata lain, dalam pertempuran ini, mereka akan melakukan segala kemungkinan untuk membunuh sesama Taois. Sui mengangguk tidak setuju, dan berkata, mereka tidak boleh kalah, jadi mereka hanya bisa menggunakan pertempuran ini, bertaruh, dan melakukan segalanya, aku mengerti. Kata-katanya santai dan acuh tak acuh. Melihat ini, Fu Qingyun segera mengerti dan berkata sambil tersenyum, dapat dilihat bahwa rekan Tao telah mengambil keputusan, tetapi Fu menantikan seberapa banyak kejutan yang dapat dibawa oleh rekan Tao ke dunia. Sui tersenyum dan berkata, di mataku, ini hanya masalah kecil, dan tidak ada yang namanya kejutan. Fu Qingyun dan Xia Huang saling memandang, dan keduanya terkejut dengan penghinaan yang diungkapkan oleh kata-kata Sui secara tidak sengaja. Sebenarnya mereka salah paham. Sui tidak menghina sama sekali, tetapi mengatakan yang sebenarnya. Pertikaian seperti itu mungkin cukup untuk membangkitkan perhatian dunia dan mempengaruhi arah seluruh dunia yang indah. Dalam analisis terakhir, itu hanya pertempuran di tingkat spiritual. Bagi Sui, yang telah mengalami pertempuran kekaisaran yang tak terhitung jumlahnya di kehidupan sebelumnya, pertempuran seperti itu memang bukan apa-apa. Setelah mengobrol sebentar, Fu Qingyun pergi. Xia Huang tinggal. Saya tidak akan tinggal diam, ini adalah harta leluhur klan Xia saya, bernama Jiushu Sejiding. Sebelum selesai berbicara, Sui berkata tanpa daya, oke, aku akan mengambilnya darimu, kamu harus mengambil harta itu sendiri. Huang Xia tertegun sejenak, tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, Sui bangkit dari kursi rotan dan berkata, jika Anda benar-benar ingin membantu saya, tunggu sampai hari kelima bulan Mei, setelah saya membersihkan diri. Kekuatan besar itu, pergi saja dan bantu aku mengemasi rampasan. Ketika malam tiba, Xia Huang juga mengucapkan selamat tinggal dan pergi.
Saudara Su, pada hari kelima bulan lunar kelima, Guru, King dan saya. Bisakah Bat pergi menonton pertempuran bersama? Saat makan, Wen Xinzhao mau tidak mau bertanya. Apa yang Kaisar Xia dan Fu Qingyun katakan hari ini hanyalah kekuatan dari kekuatan musuh yang ada di permukaan. Saya menduga bahwa di balik layar duel ini, ada hal-hal yang lebih berbahaya yang tersembunyi. Su Yi berpikir sejenak dan berkata, meskipun saya tidak takut akan kecelakaan, saya tidak ingin Anda mengalami kecelakaan yang tidak beralasan. Dia melirik Wen Xinzhao, King Ya dan Han Yan dan tersenyum, jadi, kamu bisa menunggu di sini dengan tenang. Su Yi tahu betul bahwa fakta bahwa dia menghargai benih hijau biru telah lama diketahui oleh seluruh dunia, dan sekarang, alam hantu Linglong telah menjadi tempat pusaran air badai. Sisi baiknya, ini tampaknya menjadi pertarungan antara dia dan musuh-musuh itu, tetapi tidak ada yang bisa mengatakan apakah pasukan lain akan bergabung pada saat itu. Misalnya, selama bencana terakhir, tidak ada yang mengira bahwa kekuatan dari Paviliun Hanjian Utara di alam Tianhe akan muncul. Su Yi secara alami tidak takut akan hal ini, tetapi dia harus mempertimbangkan keselamatan orang-orang di sekitarnya. Wen Xinzhao dan yang lainnya melihat ini dan hanya bisa menyerah. Waktu berlalu hari demi hari. Ada semakin banyak biksu yang berkumpul di Linglong Ghost Domain. Bahkan pasukan kuno seperti Yunyin Jianshan, klan Dongguo, dan dunia bawah Yinsa, yang tidak berpartisipasi dalam duel ini, juga memiliki pria yang kuat. Seperti Shen Suiyun dari Yunyin Jianshan, Dongguo Feng dari Dongguo Clan, Sein Lady Xuanzi dari Yinsa Temple, Del. Perlu disebutkan bahwa kemunculan Shen Suiyun menyebabkan kehebohan. Monster legendaris ini, yang pernah menempati peringkat pertama dalam daftar bintang, juga pergi ke kota Jiuding untuk melawan Su Yi secara terbuka. Meskipun pertempuran ini tidak dapat dipentaskan, hingga sekarang, siapa yang tidak dapat mengetahui generasi kultivasi di dunia, dibandingkan dengan Su Yi, Shen Suiyun sudah lebih rendah. Bahkan jika namanya masih nomor 1 di daftar bintang, nomor 1 ini, di depan Su Yi, telah kehilangan kejayaannya. Begitu banyak orang. Dong Guofeng berdiri di tengah kerumunan, diam-diam menghela nafas. Domain hantu Linglong sebanding dengan dunia rahasia. Baru-baru ini, biksu dari seluruh dunia dapat dilihat di sini, padat dan penuh sesak. Ada tetua dan selebritas yang sudah lama mapan, serta penyihir kontemporer yang terkenal di dunia saat ini, dan ada juga beberapa pria kuat dari kekuatan besar. Sekarang, para beku yang tak terhitung jumlahnya ini berkumpul di dekat gunung yang megah, di mana tidak ada yang tumbuh. Nama gunung itu adalah Bintang. Gunung ini sangat tinggi, di puncak gunung, Anda dapat mengambil bintang-bintang di langit. Sampai hari ini, meskipun jumlah biksu yang datang ke alam hantu Linglong sangat besar, mereka hanya dapat menonton dari kejauhan. Ini di atas gunung memetik bintang, ditutupi dengan banyak formasi terlarang, dan saya tidak tahu berapa banyak niat membunuh yang tersembunyi. Dong Guofeng menatap gunung pemetik bintang yang diselimuti kabut yang mengepul dari jauh, dan diam-diam terkejut. Tidak menunggu terlalu lama, saat malam meredup dan fajar menyingsing. Hari kelima bulan lunar kelima, yang telah ditunggu-tunggu oleh para biksu di seluruh dunia, akhirnya tiba. Masuk ke domain hantu Linglong. Su Yi, yang datang ke dunia rahasia ini lagi, meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap langit berawan yang gelap. Lihat cuacanya, saya khawatir akan ada hujan lebat hari ini. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.